Kita akan belajar materi yang baru, yaitu transformasi linear. Sebelumnya, perhatikan gambar berikut. Jadi di sini kita punya dua buah gambar atau dua buah bidang di R2 ya. Jadi ini suatu bidang di R2. Dan di sini misalkan di bidang pertama kita petakan ke bidang kedua melalui pemetaan T. Nah, di sini artinya kita punya pemetaan T dari R2 ke R2, di mana kalau kita lihat titik-titiknya, titik 0,0 di sini dipetakan ke titik kuning ini, dipetakan ke titik yang warna kuning juga. Artinya 0,0 dipetakan ke 0,0 juga. Kemudian lihat yang titik hijau. Di sini yang hijau misalkan ini adalah titik 2,0. Titik yang hijau ini dipetakan ke titik yang hijau juga. Artinya 2,0 dipetakan ke di sini adalah min 2, min 2. Artinya kita dapat T20 adalah min 2, min 2. Dan seterusnya. Jadi yang merah dipetakan ke yang merah, yang biru juga dipetakan ke yang biru. Jadi yang merah itu adalah titik 2,2 di sini dipetakan ke min 4,0. Dan yang biru juga adalah titik 0,2 dipetakan ke yang biru juga. Jadi di sini min 2,2. Dan kalau kita lihat tengah-tengahnya di sini kan ini 1. Terus di tengah-tengahnya ini 1. Jadi ini titik yang di tengah-tengah ini juga dipetakan ke tengah-tengah. Tengah-tengah yang di bidang kedua adalah yang di bagian ini. Artinya di sini titik yang tengah ini adalah 1,1. 1,1 ini dipetakan ke min 2,0. Oke, jadi ini adalah aturan pemetaan yang diberikan pada contoh ini ya. Nah, sekarang apa itu pemetaan linear? Jadi ini contoh pemetaan linear. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita tambahkan 20 tambah 02, ini kan jadi 22. Kemudian kita petakan. Nah, kita tahu 22 ini hasil petanya adalah min 40. Oke. Jadi ini salah satu, ini perhitungan kita, tapi ternyata perhitungan ini, jadi T20 tambah 02 ini sama aja dengan kita mengevaluasi dulu pemetaannya, kemudian baru dijumlahkan. Jadi kalau ini kan dijumlahkan dulu vektornya, baru dipetakan. Kalau ini petakan dulu, baru jumlahkan. Jadi ini kalau kita hitung 2002, berarti ini juga T20 ditambah T02. T20 di sini min 22, T02 adalah min 22. Kalau dijumlahkan jadi min 40, dan mereka sama. Artinya bisa kita simpulkan bahwa kedua vektor ini T20 tambah 02 sama dengan T20 tambah T02. Artinya vektornya dijumlahkan dulu baru dipetakan, itu sama aja dengan vektornya dipetakan dulu baru dijumlahkan. Nah, itu satu fenomena. Fenomena yang kedua, kalau kita perhatikan, di sini kita punya T11, coba kita kalikan dengan 2. Jadi kita kalikan dulu vektornya dengan skalar, kemudian kita petakan. Jadi kita dapat di sini, ini jadi T22, dan kita tahu T22 itu adalah min 40. Jadi di sini min 40. Tapi coba kalau kita petakan dulu, baru kalikan dengan 2. Ternyata hasilnya sama juga. Di sini sama, makanya bisa kita simpulkan kalau hasil kali skalar begini, skalarnya bisa keluar. Atau sama aja dengan kita menyebutkan, kalikan dulu vektornya dengan skalar, itu sama aja dengan petakan dulu. Jadi ini kalikan dulu vektornya dengan skalar, kalikan vektornya dengan skalar, kemudian petakan, itu sama aja dengan petakan terlebih dahulu, baru kali skalar. Oke, jadi karena pemetaan T ini, yang terdefinisi seperti ini, memenuhi kedua sifat ini, maka pemetaan dari R2 ke R2 itu disebut pemetaan atau transformasi linear. Nah, di sini kita memperumum pemetaan linear yang tadinya dari R2 ke R2 ini, kita perumum ke sembarang ruang vektor V, ke sembarang ruang vektor V dan W. Jadi kita punya pemetaan T dari V ke W. Jadi definisinya seperti ini. Jadi misalkan kita punya dua buah sembarang ruang vektor real V dan W. Nah, di sini pemetaan atau fungsi T yang memetakan V ke W itu disebut sebagai transformasi atau pemetaan linear dari V ke W jika untuk setiap U dan V adalah anggota vektor di V besar dan alfa skalar berlaku dua sifat ini. Jadi vektornya jumlahkan dulu, kemudian dipetakan, itu sama aja dengan vektornya dipetakan dulu, kemudian dijumlahkan. Jadi ini yang pertama, dan yang kedua, vektornya kita kalikan skalar dulu, kemudian kita petakan, itu sama aja dengan vektornya kita petakan dulu, baru dikali skalar. Atau
skalarnya bisa keluar lah kira-kira. Jadi ini skalarnya bisa keluar, ini juga plusnya bisa keluar. Nah, jadi ini definisi pemetaan linear, oke? Nah, ini kan V dan W ini ruang vektor sembarang kan. Jadi karena dia sembarang bisa aja ada kasus di mana ruang vektor V ini sama dengan ruang vektor W. Jadi misalkan kayak R2 ke R2 ini kan ruang vektornya sama. Nah, kalau misalkan sama ruang vektornya sama, kita bisa menyebutkan dia transformasi atau pemetaan linear itu boleh juga karena ini nama umum. Tapi ada nama khususnya juga. Untuk kasus ruang vektornya sama, nama khususnya adalah operator linear. Ya, tapi operator linear itu ya transformasi atau pemetaan linear juga. Jadi benda yang sama, cuman ruang vektornya sekarang sama gitu. Oke, nah ini hanya notasi sedikit. Jadi kalau misalkan kita ada vektor U di Rn itu kita tuliskan vektornya dengan matriks kotak seperti ini ya. Jadi biasanya kan di video-video sebelumnya saya kan nulisnya pakai matriks yang begini. Nah, di sini biar membedakan, karena nanti di sini kurung biasanya itu untuk T-nya ya, nanti kita lihat di contoh-contohnya. Jadi ini hanya untuk membedakan aja notasinya, atau bisa juga kadang-kadang ditulis vektornya seperti ini. Oke, sekarang coba kita lihat contoh pertama. Jadi di sini kita punya pemetaan linear, kita punya pemetaan T dari R2 ke R2. Nah, di sini aturannya diberikan ini TU sama dengan 2 kali U. Sementara U ini vektor di R2 ya, artinya kalau kita pakai notasi ini, U-nya berarti cuman U1 dan U2 saja. Jadi di sini nggak ada, karena dia di R2 aja pada soal. Karena di sini hanya di R2. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu T itu adalah suatu operator linear atau pemetaan linear, karena untuk setiap vektor U dan V di R2 dan alfa di R, kita punya TU tambah V ini, kalau kita jumlahkan dulu vektornya, berdasarkan definisi ini kan, kalau di dalam sini U, berarti ini kan U juga. Berarti kalau yang di dalam vektornya ini jadi U plus V, artinya yang di sini juga diganti jadi U plus V. Makanya di sini TU tambah V menjadi 2 dikali U tambah V. Ini kali skalar pada vektor, 2-nya bisa kita distribusikan. Makanya kita dapat 2U tambah 2V, dan 2U berdasarkan definisi, 2U ini adalah TU. Artinya kalau 2V itu adalah TV artinya. Artinya kita sudah berhasil membuktikan, jumlahkan dulu vektornya, kemudian dipetakan, itu sama aja dengan petakan dulu vektornya, kemudian dijumlahkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kali skalarnya. Jadi, kalau kita kalikan vektornya dengan skalar alfa terlebih dahulu, jadi T alfa U di sini, ini artinya berdasarkan definisi pemetaannya, ini jadi 2 kali alfa U. Tapi ini 2-nya skalar, alfanya skalar, artinya dia kurungnya bisa kita buka, jadi ini jadi sama aja. Dan di sini alfanya, karena 2 dan alfa ini adalah skalar, ya bisa pindah posisi ya skalarnya ke depan. Jadi dapat alfanya di depan. Berarti alfa kali 2U. Sementara 2U itu adalah TU. Makanya kita dapat T alfa U sama dengan alfa TU. Atau dengan kata lain, vektornya dikali skalar duluan, itu sama aja, kemudian dipetakan, itu sama aja dengan petakan dulu vektornya, kemudian kali skalar. Atau skalarnya bisa keluar. Jadi ini kita sudah membuktikan bahwa pemetaan yang terdefinisi sebagai TU sama dengan 2U ini adalah suatu operator linear. Itu contoh 1. Coba kita lihat contoh berikutnya. Jadi sekarang, kalau tadi ini ruang vektornya sama ya, R2 ke R2. Sekarang ruang vektornya boleh berbeda, tapi ini di sini sekarang masih sama-sama vektor, jadi pemetaannya kita punya T dari R2 ke R3. Nah, aturannya diberikan oleh vektor X1, X2, itu dipetakan oleh T menjadi minus X2, X1 tambah X2. Jadi yang tadinya di R2, sekarang jadi di R3. Nah, di sini kita bisa, kalau kita mau membuktikan dia pemetaan linear atau transformasi linear, artinya kita harus membuktikan kalau vektornya dijumlahkan dulu, hitung, hasilnya sama aja dengan vektornya dipetakan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Jadi ini tujuan akhirnya, tapi coba kita lihat proses pembuktiannya. Jadi di sini kita mau membuktikan vektornya dijumlahkan dulu, kemudian dipetakan sama dengan vektornya dipetakan dulu baru dijumlahkan. Oke, karena kita mau membuktikan T ini adalah suatu transformasi linear. Nah, di sini kita lihat jumlah vektor ini kan jumlah vektor biasa, jadi artinya dia jadi X1 tambah Y1, X2 tambah Y2.
terus kita petakan dengan T. Artinya yang tadinya X2 ini kan komponen kedua, diganti komponen kedua pada vektor di sini gitu. Jadi di sini karena komponen keduanya X2 tambah Y2, ini jadi min dari X2 tambah Y2. Ini juga sama, yang tadinya X1 jadi X1 tambah Y1, dan ini ada X1 tambah X2. Artinya ini tinggal dijumlahkan. X1 tambah Y1 ditambah X2 tambah Y2. Kemudian ini yang negatifnya kurungnya kita buka, berarti jadi min X2 kurang Y2. Ini tetap, dan ini karena di sini X1, X2 itu sudah bilangan real, dia komutatif kan, jadi bisa kita atur posisinya menjadi X1 tambah X2 ditambah Y1 tambah Y2. Kemudian ya, karena ini vektor biasa, bisa kita tuliskan dalam bentuk penjumlahan seperti ini. Jadi yang sama-sama X dijumlahkan dengan vektor yang semuanya Y semua di sini komponennya. Oke. Tapi berdasarkan definisi, coba lihat di sini kan ini kan sama kan? Berarti yang ini kan sama. Artinya dua vektor ini adalah T X1 X2. Tapi kalau kita lihat yang vektor kedua ini bentuknya kan sama, cuma beda simbol aja. Artinya di sini adalah TY1 Y2. Oke. Artinya kita sudah membuktikan kalau TX1 X2 tambah Y1 Y2 itu sama dengan TX1 X2 ditambah TY1 Y2. Oke, jadi ini satu bukti. Ini baru bagian yang pertama. Nah, bagian keduanya kita harus buktikan juga yang kali skalar. Jadi di sini kalau vektornya kita kalikan skalar terlebih dahulu, kita mau buktikan skalarnya ini bisa keluar nggak, atau kita petakan dulu baru kalikan skalar. Sekarang coba kita lihat buktinya. Jadi di sini karena ini perkalian skalar biasa, jadi vektor alfa kali X1 X2 ini jadi alfa X1 alfa X2, dan berdasarkan definisi ya tinggal definisinya kan ini. Jadi tinggal komponen kedua diganti alfa X2, komponen pertamanya di sini diganti dengan alfa X1. Jadi akhirnya kita dapat vektor seperti ini. Ini hasil pemetaan dari alfa X1 alfa X2. Nah, ini karena alfa ini bilangan real, semua alfanya bisa keluar. Jadi kita dapat vektor alfa dikali vektor min X2 X1 tambah X2. Dan ini berdasarkan definisi ini adalah pemetaan dari X1 X2 atau TX1 X2, dan alfanya tetap. Artinya kita sudah berhasil membuktikan kali skalarnya, vektornya dikali skalar terlebih dahulu kemudian dipetakan, itu sama aja dengan vektornya dipetakan terlebih dahulu baru dikalikan skalar. Makanya karena kita sudah berhasil membuktikan dua hal ini, makanya kita bisa menyebutkan kalau T adalah suatu transformasi linear. Oke, itu contoh yang kedua. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Kalau tadi ini ruang vektornya udah berbeda tapi masih masih vektor. Ini vektor R2, ini vektor R3. Sekarang pemetaan linear itu tidak harus vektor. Yang penting dia di ruang vektor. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya pemetaan dari R2 ke ruang matriks berukuran 2x2. Jadi ini masih ruang vektor, ini ruang vektor. Nah, ini kita mau buktikan pemetaan T ini adalah suatu pemetaan linear. Dan T itu didefinisikan oleh TX1 X2, jadi vektor dipetakan ke matriks. Karena ini kan awalnya vektor, hasil pemetaannya adalah matriks. Jadi aturannya seperti ini, jadi yang tadinya vektor jadi matriks. Dan ini matriksnya masih kayaknya gampang ya, jadi X1, 0, 0, min X2. Nah, di sini kalau kita mau mengecek apakah T ini pemetaan linear, ya di sini bisa kita periksa kalau vektornya kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian petakan, itu sama aja dengan vektornya kita petakan terlebih dahulu, baru kemudian dijumlahkan. Nah, di sini prosesnya bagaimana? Jadi ini masih vektor tambah vektor. Jadi untuk pembuktian ini, dari tadi di contoh 1 dan contoh 2 ini, begitu juga dengan contoh 3, ini untuk membuktikan kita ambilnya vektor sembarang ya. Jadi kan X1, X2, di sini kan X1, X2, Y1, Y2. Jadi kita ambil vektor sembarang, jangan ngambil contoh kalau kita mau membuktikan. Nah, ini kan kita ambil vektor sembarang ya, X1, X2, dan Y1, Y2 ini vektor sembarang. Kalian bisa, karena dia sembarang, makanya kita pakai simbol gitu. Jadi kalau misalkan kalian ambil 1, 0, dan 0, 1, itu bukan bukti, karena itu contoh. Jadi harus ngambil, kalau mau membuktikan, pakai simbol, karena dia vektornya sembarang. Nah, jadi di sini kalau kita lihat prosesnya,
Ini vektor sembarang X1, X2 tambah Y1, Y2. Dijumlahkan dulu vektornya, jumlahnya menjadi X1, Y1 tambah Y1, X2 tambah Y2. Kemudian kita petakan dengan aturan T, dengan pemetaan T. Artinya yang tadinya X1 di sini, sekarang menjadi X1 tambah Y1. Terus di sini yang tadinya min X2, kalau vektornya X2 tambah Y2, ini menjadi min X2 kurang Y2. Nah, di sini karena ini matriks, sekarang tadinya vektor sudah berubah jadi matriks. Tapi karena ini matriks, kita bisa tulis matriks ini menjadi matriks X100 X min X2 ditambah matriks Y100 min Y2. Karena ini kan penjumlahan matriks biasa, jadi bisa ditulis seperti ini. Tapi berdasarkan definisi, matriks ini kan sama. Berarti matriks ini adalah T X1 X2. Dan di sini juga kalau kita lihat, bentuknya sama dengan matriks yang di ini gitu. Jadi ini sebenarnya adalah pemetaan dari vektor Y1, Y2. Ini kan cuma beda simbol aja. Ini Y, ini X. Tapi kan bentuknya sama. Jadi makanya ini pemetaan TX2. Jadi yang pertama sudah kita buktikan ya. Jadi jumlah vektor kemudian dipetakan itu sama aja dengan petakan dulu kemudian ditambahkan. Nah, itu bukti yang pertama. Yang berikutnya, kalau kita punya vektor, kita kalikan skalar terlebih dahulu, kemudian dipetakan. Itu sama aja dengan vektor yang kita petakan terlebih dahulu, kemudian kali skalar. Kita mau membuktikan kalau dua ini sama, tapi caranya bagaimana? Caranya, kalau kita lihat di sini, vektor kali skalar artinya ini menjadi alfa X1, alfa X2. Dan berdasarkan definisi T, ini jadi matriks alfa X1, 00, min alfa X2. Alfanya ini skalar, bisa keluar dari matriks. Alfanya bisa keluar dari matriks, artinya kita dapat alfa X100 min X2. Tapi X100 min X2 ini adalah Tx1 X2. Dan alfanya tetap, makanya ini menjadi alfa dikali T dari X1 X2. Artinya kita sudah berhasil membuktikan kalau vektornya kali skalar terlebih dahulu kemudian dipetakan, itu sama aja dengan dipetakan terlebih dahulu kemudian baru dikalikan skalar. Oke, itu contoh ketiga. Nah, sekarang contoh berikutnya, contoh keempat. Misalkan ini namanya transformasi nol. Jadi di sini ruang vektornya sembarang, tapi aturannya diberikan oleh TU sama dengan 0. Nolnya punya W, makanya di sini ada subscript subscript W-nya, oke? Nah, di sini U-nya sembarang ya. Jadi untuk semua vektor U dia dipetakan ke 0. Nah, di sini pemetaan ini namanya adalah pemetaan nol atau transformasi nol, dan dia adalah suatu transformasi linier. Kenapa? Karena kalau kita lihat TU tambah V ini kan dia U tambah V ini misalnya kita kasih nama W. Jadi misalkan kasih nama W. W ini kan juga anggota V, karena U dan V kan anggota V, dan V ini ruang vektor ya. Jadi kalau ini W, artinya kan dia anggota V. Tapi berdasarkan aturan, semua vektor di V dipetakan ke 0, makanya TU tambah V itu sama dengan 0 juga pemetaannya. Oke? Ini pemetaannya jadi 0. Tapi 0 itu adalah 0 tambah 0. Sementara 0 ini adalah TU tambah TV. Jadi yang 0 yang ini adalah TU, ya 0 yang ini adalah TV. Artinya kita sudah berhasil membuktikan TU tambah V itu sama dengan TU tambah TV. Nah, begitu juga dengan yang kali skalar. Jadi misalkan alfa U ini kita kasih nama misalkan V, artinya V ini kan anggota V juga kan. Nah, di sini V ini anggota sembarang ruang vektor, dan semua vektor di V dipetakan ke 0. Makanya di sini T dari alfa U jadi 0. Tapi 0 itu sama aja dengan alfa kali 0. Dan 0 yang di sini adalah TU. Makanya di sini T alfa U sama dengan alfa TU. Nah, ini namanya transformasi 0. Oke. Nah, ini tadi sekarang kita sudah membahas contoh-contoh. Ada 4 contoh yang sudah kita bahas untuk transformasi linier. Nah, sekarang coba kita lihat yang bukan contoh. Jadi di sini misalkan kita punya pemetaan dari matriks berukuran 2x2 ke bilangan real. Ini dua-duanya ruang vektor. Nah, nama pemetaannya kasih nama det.
Dan det ini adalah determinan ya. Jadi kita punya A, misalkan matriks A dipetakan ke determinan A. Oke. Nah, itu pemetaan, itu aturan pemetaannya. Tapi di sini ternyata pemetaan det ini atau pemetaan determinan ini bukanlah transformasi linear. Kenapa? Karena kita bisa cari contoh penyangkalnya. Jadi kalau bukan contoh, kalau kira-kira dia bukan transformasi linear, kita baru boleh pakai contoh penyangkal. Jadi di sini bisa kita hitung misalkan determinan dari 1 0 0 0. Ini determinannya 0 dan determinan matriks yang lain 0 0 0 1 itu adalah 0. Kalau dia mau pemetaan linear kan artinya jumlah ini harus, kalau kita jumlahkan ini determinan ini, determinan matriksnya jumlahkan dulu, kemudian dikasih determinan, itu harus sama dengan matriksnya dideterminankan dulu baru dijumlahkan. Tapi di sini kita lihat, kalau kita jumlahkan matriksnya dulu, ini kan dua matriks ini dijumlahkan jadi matriks identitas kan. Nah, determinannya adalah 1. Tapi di sini ini determinannya 1, tapi tidak sama dengan determinan matriks, determinan dihitung dulu baru dijumlahkan. Ini 0 tambah 0. Dan dia nggak sama. Makanya ini bukan pemetaan linear. Jadi sifat yang pertama, definisi pertama dari pemetaan linearnya salah. Jadi dia bukan pemetaan linear. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat yang contoh berikutnya. Di sini kita punya pemetaan M. Ini bukan contoh ya. Bukan contoh yang berikutnya. Di sini kita punya pemetaan M dari vektor R2 ke R. Jadi R2 ke R ini aturannya diberikan oleh M X1 X2 itu menjadi akar dari X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Jadi kayak jarak ya. Jarak tapi menggunakan titik kali Euclid. Ini kan oke, menggunakan kali titik Euclid. Nah, ini bukan transformasi linear. Kenapa? Karena kalau kita hitung M10, kalau kita masukkan ke rumusnya kan ini jadi 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, jadi dia jadi 1. Nah, di sini kalau kita hitung M dari min negatif dari vektor 1, 0, ini kan kali skalar kan. Kalau kali skalar artinya kalau vektornya kita kalikan skalar terlebih dahulu, kan ini jadi vektor min 1, 0. Baru kemudian kita petakan. Kalau kita petakan, ini kan jadi akar dari min 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, sama dengan 1. Tapi ini nggak sama dengan negatif, ini nggak sama dengan kalau kita keluarkan skalarnya gitu. Kalau kita keluarkan skalarnya kan negatif dari M10. M10 udah kita hitung, tapi negatifnya adalah min 1. Padahal di sini kita hitung dapatnya 1. 1 itu tidak sama dengan min 1 kan. Makanya di sini kita lihat bahwa M10 itu tidak sama dengan negatif dari M10. Jadi kalau kita keluarkan negatifnya, dia nggak sama. Makanya ini bukan contoh pemetaan linear. Jadi untuk kalau memeriksa yang bukan contoh, bisa pakai contoh penyangkal. Jadi ini kan bukan vektor sembarang kan, jadi kita ambil vektor contoh. Ini juga karena kita mau membuktikan dia bukan transformasi linear, kita ambil contoh gitu. Sementara kalau kita mau membuktikan dia memang pemetaan linear, jangan pakai contoh. Ini pakai sembarang vektor gitu, makanya pakai simbol. Oke, catatannya di situ. Nah, sekarang coba kita lihat sifat-sifat transformasi linear. Jadi di sini teorema yang pertama, misalkan kita punya pemetaan atau transformasi linear T dari V ke W, maka yang pertama kita punya vektor 0 itu pasti hasil petanya adalah 0 juga. Jadi 0 V ini maksudnya 0 punya V, 0 punya V dipetakan menjadi 0 punya W. Dan yang berikutnya, TU kurang V itu adalah TU kurang TV. Oke, jadi kita lihat buktinya di sini gampang. Jadi di sini kita tahu T itu adalah pemetaan linear. Nah, kita mau menghitung T0V, ya kan? Kita mau menghitung T0, buktikan sama dengan 0W. Tapi karena vektor 0 ini kan sama aja dengan 0 tambah 0, ya kan? Nah, kalau dia 0 tambah 0, T, dan kita ingat sekarang ini pemetaan, T itu pemetaan linear. Kalau dia pemetaan linear, artinya T0 tambah 0 ini sama aja dengan T0 ditambah T0, ya kan? Tapi sekarang perhatikan, kedua si T0 ini adalah vektor di W, dan W itu ruang vektor. Jadi kita bisa mengurangi T0 dari, kita bisa mengurangi T0V di kedua sisi, atau dengan kata lain T0-nya ini bisa kita coret. Tapi kalau kita coret ini kan jadi 0 kan.
Ini jadi 0, tapi 0-nya punya siapa? 0-nya punya W. Makanya 0W. Makanya kita dapat T0V sama dengan 0W. Oke, jadi dengan kata lain, kita lihat di sini, kita kurangi, yang sisi kiri ini kita kurangi T0V, yang sisi kanan kita juga kurangi T0V. Artinya ini habis, jadi di sini masih ada 0 sisanya. Di sini juga sisanya 0 punya W. Tapi T0 tambah 0 adalah T0 sendiri gitu. Jadi kita dapat 0 sama dengan T0V. Itu yang pertama. Untuk yang kedua lebih gampang lagi buktinya. Jadi di sini kita tulis U min V itu jadi U tambah min V. Karena T itu pemetaan linear, maka kita dapat TU min V itu, ini kita tulis jadi TU tambah min V. Nah, karena dia pemetaan linear, ini bisa jadi TU tambah T min V. Nah, sekarang karena dia pemetaan linear lagi, tapi sebelumnya min V itu kan artinya min 1 kali V. Skalar kan, artinya skalarnya bisa keluar karena dia pemetaan linear. Makanya kita dapat TU tambah min 1 TV itu sama aja dengan min 1 kali suatu vektor adalah negatifnya. Jadi kita dapat TU dikurang TV. Oke. Nah, teorema berikutnya kita punya, misalkan T itu adalah suatu transformasi linear, jika dan hanya jika T alfa U tambah beta V itu sama dengan alfa TU tambah beta TV. Untuk semua UV anggota V dan alfa beta anggota real atau skalar. Jadi di sini teorema ini mengatakan bahwa kita nggak perlu mengecek 2 kali untuk membuktikan suatu pemetaan itu adalah pemetaan linear. Jadi kan tadi pada contoh-contoh, misalkan contoh yang ini ya, kan ini ada 2 kali ngitung kan. Jadi yang jumlah dulu, kemudian yang kali skalar. Nah, dengan teorema yang kedua, kita cukup membuktikan 1 kali aja. Jadi kita cukup menghitung T alfa U tambah beta V itu sama dengan alfa TU tambah beta TV. Kalau kita berhasil membuktikan ini, artinya T-nya adalah pemetaan linear. Jadi nggak perlu 2 kali ngitung. Oke. Nah, di sini buktinya, ini jika hanya jika ya. Ini jika hanya jika, jadi buktinya ada 2 arah. Jadi yang pertama misalkan jika T-nya transformasi linear, kita buktikan kalau ini berlaku. Tapi ya gampang ya. Jadi kalau misalkan dia transformasi linear, ya berdasarkan definisi transformasi linear itu, kalau kita mau ngitung ini kan ya jelas ya ini jadi sama dengan ini. Kenapa? Karena T alfa U tambah beta V itu sama aja dengan T alfa U tambah T beta V, kemudian skalarnya keluar. Jadi ini jelas. Nah, berikutnya mungkin yang sedikit kurang jelas. Kalau kita tahu, kalau berlaku T alfa U tambah beta V sama dengan alfa TU tambah beta TV, jadi kalau misalkan ini yang diketahui. Nah, sekarang kita membuktikan kalau T itu adalah pemetaan linear. Oke, atau transformasi linear. Nah, buktinya gimana? Artinya kita membuktikan kalau ini diketahui, benar nggak definisi transformasi linear itu berlaku? Nah, di sini ya memang definisi transformasi linear itu berlaku. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita pilih alfa betanya 1, kita dapat, ini kan 1, 1. Ini jadi 1, 1 kan. Dan ini diketahui benar. Makanya kita dapat T alfa TU tambah V itu sama dengan TU tambah TV. Ya, ini kan salah satu definisi dari pemetaan linear, dan ini berlaku kalau kita pilih alfa dan betanya 1. Jadi yang pertama udah benar. Nah, yang kedua kita mau membuktikan yang kali skalar. Benar nggak T alfa U itu sama dengan alfa TU? Nah, di sini ya benar juga. Kenapa? Karena yang V-nya sekarang, kalau kita pilih V-nya adalah vektor 0, ini kan jadinya T alfa U itu menjadi T alfa U tambah beta V. Kalau V-nya kita pilih 0, ini kan jadi 0 kan. Berarti dia habis. Artinya sisanya tinggal T alfa U aja. Makanya di sini sisanya dapat T alfa U. Tapi berdasarkan yang diketahui, ini kan jadi T0 kan. Makanya di sini jadi alfa TU tambah beta T0. Sementara kita udah tahu tadi dari teorema 1 kalau T0 itu adalah 0. Dan 0 kali skalar dia jadi vektor 0, dan 0 tambah suatu vektor jadi vektor itu sendiri, makanya menjadi alfa TU. Jadi terbukti kalau T alfa U adalah alfa TU. Jadi di sini teorema yang kedua juga terbukti. Jadi sekarang mungkin contoh yang terakhir untuk video ini. Jadi di sini misalkan kita punya pemetaan dari P2 ke P3. Ini polinom berorder 2 dipetakan ke polinom berorder 3.
nama pemetaannya adalah INT atau in, karena aturannya adalah dia diintegralkan sebenarnya. Jadi polinom berorder 2 kita integralkan, dapatnya kan jadi berorder 3. Nah, kita mau buktikan dia pemetaan linear. Tapi di sini coba kita gunakan teorema ini, jadi kita nggak menghitung 2 kali, cukup kita hitung benar nggak T alpha U tambah beta V itu sama dengan alpha TU tambah beta TV. Jadi di sini kalau kita pilih polinomnya PQ, polinom berderajat 2 dan alpha beta itu skalar, di sini yang kita hitung adalah pemetaannya, tapi sekarang alpha P tambah beta Q. Nah, berdasarkan definisi ini kan jadi alpha P tambah beta Q dievaluasi terhadap X, terus diintegralkan. Dan ini berdasarkan kalkulus, ini jadi alpha PX ditambah beta QX. Kemudian diintegralkan. Tapi integral fungsi ini, karena ini polinom, dia fungsi kontinu, makanya integralnya bisa terdistribusi. Jadi integral dari P dan integral dari alpha P ditambah integral dari beta Q. Oke. Nah, dan ini alpha ini skalar. Kalau di kalkulus, kalau skalar diintegralkan bisa keluar dari integralnya. Jadi alpha dan betanya bisa keluar. Jadi kita dapat alpha kali integral P ditambah beta kali integral Q. Integral P itu adalah pemetaan INTP. Integral Q adalah pemetaan INTQ. Makanya kita dapat di sini, kita dapat INT alpha P tambah beta Q itu sama dengan alpha INT tambah beta INTQ. Artinya teorema 2 terpenuhi, artinya kita bisa simpulkan bahwa pemetaan INT ya, jadi bukan T, INT, jadi INT adalah suatu pemetaan linear.